What's up lau-lau semua, apa kabarnya nih? Semoga nih lau-lau semua semlehoy kayak pemain di film ini. By the way, selamat datang di channel Dunia Eyuk. Kali ini Eyuk bakal ngedongengin film komedi horor yang banyak adegan copot-copotannya. Sebelum Eyuk lanjut nih, ada baiknya lo semua pencet tombol ngeklik, terus jangan lupa di subscribe. Biar kenapa nih? Biar Dunia Eyuk makin berkembang. Guys, film yang bakal Eyuk bahas kali ini berjudul Scout's Guide to the Zombie Apocalypse. Ya buset, panjang bener nih kayak barikade silop. Di IMDb, film garapan Babang Nampan Christopher Landon mendapatkan ponten yang segitu-gitu aja di angka 6.3. Dibintangi oleh Tye Sheridan, Logan Miller dan juga mantan Eyuk yang aduhai semleho ini, Sarah Dumont. Scout's Guide to the Zombie Apocalypse menyuguhkan komedi horor zombie yang ngeselin. Guys, daripada kelamaan nyong-nyongnya, langsung aja Eyuk style film yang judulnya panjangan tuh. Cekin bro. Film ini dimulai dengan bang cleaning service yang sotoy bintangnya lagi asoy ngegeratak lab. Dikala nih babang ilmuwan yang mukanya mirip Stone Cold lagi asoy beli cemilan. Aksi geratak bang cleaning service ngebuat sang zombie penelitian yang lagi sekut bobot tampan terbangun. Ayo gak usah jelasin dah, udah pasti nih bang cleaning service kena cokot zombie. Gak nyantu, doi pun gantian ngecokot bang Stone Cold. Padahal nih Eyuk berharap bang ilmuwan ngeluarin ajian standarnya. Scene lalu berpindah ke sebuah ruangan di mana tiga sobat biji yakni Ben, Carter dan Augie lagi dengar petua bijak Babe Rogers, sang pembina pramuka nih, kalau Augie bakal naik pangkat. Ini mereka masuk kuda berapa ya? Di perjalanan balik nih, Carter ngerasa udah waktunya buat keluar dari pramuka. Begitu juga dengan Ben. Namun Ben menilai nih kalau mereka lebih baik bersama. Nah, pas lagi aso-asonya geber boil, tiba-tiba Ben nabrak rusa. Adegan ini mirip di salah satu scene di film Train to Busan. Coba lo cek dah. Guys, kita lanjut ya. Ya karena bannya pecah nih, Ben dan Carter pun terpaksa ngeganti ban. Gak lama berselang muncullah Kendall yang merupakan kakaknya Carter bersama Chloe dan bukinnya Kendall. Ben yang lihat Kendall pakai baju merah, matanya langsung bongsang. Gaknya doi ini Carter pun yang gayanya kayak bocah kampak nyoba deketin Chloe yang penampakannya mirip sama Lucy Lee. Buat yang paham-paham aja nih mah. Setelah ngopcol siklat sambil ngasih undangan pesta bujang, Kendall kakak pun cabut. Sedangkan Ben dan Carter balik benerin ban boilnya. Walau kadang sedikit creepy karena entu rusa tiba-tiba raib. Guys, kita lanjut. Ya karena lelah habis ganti ban, Ben dan Carter pun melipir ke minimarket. Di sana nih mereka berdua ketemu sama Dennis, cewek montok yang gawe di kafe remang-remang. Mereka bertiga pun saling bantu nih. Ben bantu buat betulin tasnya Dennis yang rusak, sedangkan Dennis bantuin mereka buat beliin Amer di minimarket itu tuh. Scene lalu berpindah ke sebuah kebun. Di situ Babe Rogers lagi asyik jalan nih menuju tempat persami. Di tengah jalan nih doi lihat ranting yang bergerak. Ya karena kepo nih Babe Rogers pun mendekat. Dan tiba-tiba doi ditegur sama rusa zombie. Gak hanya entu, setelah mengkaur rusa dengan pisau dapur, doi pun langsung ditegrep lagi sama zombie ilmuwan. Nyoi, Babe Rogers kena cokot yang ngebuat doi pun berubah jadi zombie. Di sudut lain, Ben dan Carter nyoba nyambangin Augie yang udah siap buat malam pelantikan sambil nunggu Babe Rogers yang kagak kunjung tiba. Malam pun datang tanpa ada suara Mbak Kunti. Augie, Ben dan Carter menikmati malam dengan ngebakar basreng. Suasana hangat pun terbangun karena mereka bertiga emang sobat sejati. Singkat cerita nih, saat Augie udah bobo pules, Carter ngajak Ben buat ngaciro ke pesta bujang undangannya dari Kendall. Sialnya, Augie mergokin mereka yang ngebuat Augie marah ke mereka. Dan mereka pun berpencar. Di tempat lain, di sebuah pesta bujang, para bujangers lagi party. Ada yang pargoy, ajojing, main hula hoop, sampai main cuci gosok bilas. Sedangkan Carter dan Ben melipir dulls buat beli Amer di minimarket. Namun Ben melihat ada yang ganjil. Dari kaca minimarket yang pecah, mas-mas minimarket yang hilang, sampai babe security warung remang-remang pun kagak ada di tempat. Mereka pun mutusin buat ngecek warung remang-remang. Scout Leader Rogers?
Di tempat lain nih, Aoji nyoba nyambangin rumah Babe Rogers. Namun yang Doi temui cuma rumah kosong. Selain nulis wasiat, Aoji pun sempat-sempatnya nih ngelego jangkar di rumah Babe Rogers. Orex, kita go back to Ben dan Carter yang lagi asyik diganggu penari striptease. Pas lagi kentang-kentangnya, entu penari rupanya berubah jadi zombie. Oh my god. Gak nyantu, mereka pun dikejar sama security yang udah jadi zombie juga. Untungnya nih, Dennis yang semok datang dan nyelamatin mereka berdua. Serangan zombie pun juga mengintai Aoji. Babe Rogers yang udah jadi zombie mulai nyerang Aoji. Untungnya nih, Doi punya ajian waringin sungsang. Dengan ajian itu, Aoji berhasil ngalahin Babe Rogers. Oke, kita go back ke 2 biji dan 1 serabi. Ben, Carter, dan Dennis yang ke pojok karena serangan zombie akhirnya berhasil kabur dari parkiran minimarket. Mereka bertiga pun ngaciro ke polsek terdekat. Sebenarnya nih Ayu kedistrak sama Dennis saat Doi lari. Mentul-mentulnya entu loh, bagaikan spring breaking coil. Namun upaya mereka sia-sia. Polsek sepi dan lagi-lagi nih para zombie ngintilin mereka, yang akhirnya nih ngebuat mereka meringkuk di sel. Nyoi, zombie mengepung setiap sudut di polsek entu. Di saat kegentingan itulah Aoji datang menolong mereka. Dengan kehebatannya sebagai penggalang, Aoji mengeluarkan mereka dari sel. Dan saat lagi genting-gentingnya dikejar zombie, Carter masih sempat-sempatnya mainin klakson. Lalu mereka pun berhasil keluar dari kejaran zombie. Scene lalu berlanjut. Di tengah perjalanan mereka ketemu sama zombie yang jadi fans beratnya Britney. Bermodalkan vokal KDI, Aoji dan Carter nyeng-nyong lagu Britney biar mereka kagak diserang zombie itu. Namun saat mereka lagi asik karaoke, tiba-tiba si zombie kena bedil sama tentara. Singkat cerita, babang tentara lalu nganterin mereka ke tempat pestanya Kendal. Namun sial bagi babang tentara, rupanya Doi udah terinfeksi virus yang ngebuat Doi jadi zombie. Setelah babang tentara dikalahin, mereka dapat info nih kalau ada pemboman udara lewat radio babang tentara. Demi rasa cintanya mendalam, Ben DKK pun bacut ke rumah Kendal buat nyari petunjuk keberadaan Kendal. Sedangkan di lokasi pesta, rupanya ada zombie yang muncul ke sono. Oke, kita lanjut ke Ben DKK yang udah nyangsang di rumah Kendal. Mereka pun bergegas nyari jurnal harian yang jadi petunjuk keberadaan Kendal. Aoji dan Carter nyari di bawah, sedangkan Ben dan Dennis nyari di atas. Namun yang terjadi, bukannya nyari jurnal, Dennis malah adu mekanik sama Ben. Sialnya lagi, Aoji dan Carter yang ada di bawah malah kena serangan zombie. Ya karena panik, Aoji dan Carter pun ngibrit ke atas, disusul dengan kejaran para zombie. Di tempat lain nih, Bokinnya Chloe yang pengen ngerasain serabi bulu ngajak lo buat adu mekanik. Namun sial nih, bukannya ngerasain serabi, Doi malah kena cokot zombie. Gak hanya itu, Chloe pun kena cokot zombie di bagian serabinya. Wow, ini zombie rupanya nepsongan habis. Oke, kita back to Ben DKK yang lagi sibuk lariin diri. Berbekal trampolin, Ben DKK berhasil ngaciro dari rumah. Setelah tahu titik koordinatnya Kendal, mereka pun beraksi. Hyons, Ben DKK melaju menuju lokasinya Kendal. Namun mereka berhenti sejenak di sebuah material buat bikin peralatan tempur. Di tempat lain nih, Kendal yang lagi kena serangan brutal dari Bokinnya tiba kaget lihat Chloe udah ada di depannya dengan paha penuh darah. Ya karena panik, Kendal pun nyibrit kabur. Sedangkan nih Chloe mencokot Bokinnya Kendal. Singkat cerita, setelah kelar belanja di material, Ben DKK pun ngebut ke tempatnya Kendal. Di sana rupanya keadaan udah chaos. Zombie bertebaran di mana-mana.
Dengan tekad kuat tulang lunak nih, band DKK pun mulai menyerang zombie dan nyelamatin Kendall. Ya karena zombinya kayak supporter bola, band DKK kewalahan. Mereka bertiga pun terdesak ke sebuah ruangan. Di tengah kegalauan yang melanda nih, rupanya Aoji punya rencana cadangan. Yoi, rupanya Doi bikin petasan bogem buat jaga-jaga nih kalau terjadi apa-apa. Waktu pun berjalan cepat. Di saat Aoji menyalain petasan, Dennis muncul lewat ventilasi gedung. Suwe nih Maskas, maksud Eyuk ventilasi gedung. Pre-ending di film ini terjadi saat band DKK berhasil kabur lewat ventilasi dan petasan bogem yang jalan Audi pun meledak, meluluh lantahkan semua zombie. Ending di film ini terjadi saat band DKK yang berhasil selamat akhirnya ketemu dengan Kendall. Di tempat itu pun band adu mekanik sama Kendall, sedangkan Dennis cuma bisa liatin doang, apalagi Carter. Doi cuma bisa ngedumel lihat kakaknya adu mekanik. Lalu film pun selesai. Film Scout Guide to the Zombie Apocalypse memberikan kita gambaran nih kalau ketangkasan pramuka memang dibutuhkan dalam kehidupan. Selain ketangkasan pramuka, film ini pun menyuguhkan rasa cinta. Cinta kepada kawan ataupun kepada kakaknya kawan. Dan kalau Eyuk jadi band, Eyuk bakalan hajar si Dennis. Bukan soal Doi stang tinggi nih, melainkan mental-mentulnya Doi nih ngebuat luas personeling jadi kenceng. Oke, sebelum Eyuk bacot, Eyuk mau ngucapin mamaci buat semua tim yang ngerjain film Scout Guide to the Zombie Apocalypse. Buat para kru pemain dan yang paling penting buat kalian sobat setia dunia Eyuk. Eyuk pamit dan salam gugus depan.